Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Andi Muhammad Syamnapal Rizky dengan NIM G00232117. Di video kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum terkait anatomi saudara ketiga yang kami lakukan kemarin. Oke, saya berasal dari kelompok A1 dengan NIM G00232117. Oke, nomor satu, lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Ini dinding abdomen anterior, susunan dinding yang pertama ada kulit, kemudian fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, fascia camper dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, musculi ad aponeurosis yang terbagi menjadi lima, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, oblique transversus abdominis, rectus abdominis, pyramidalis abdominis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Oke, itu yang di anterior. Sekarang yang posterior. Posterior sebenarnya hampir sama, cuman di sini agak beda ya. Yang pertama ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama ada longus latissimus dorsi, lapisan kedua ada obliquus externus abdominis, ada rectus spinae, longissimus dorsi, kemudian ada status posterior inferior, ada lapisan ketiga musculus multifidus, ada musculus interspinalis, musculus opticus externus abdominis, kemudian ada lapisan keempat quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, ada musculus transversus abdominis, kemudian ada fascia extraperitonealis, ada jaringan lemak, kemudian yang terakhir sama seperti tadi peritoneum parietal. Oke, kemudian kita lanjut ke sistem otot pada abdomen. Jadi sistem otot pada abdomen sebenarnya ini sama seperti lapisannya. Sini ada antolateral, ada yang flat muscle, terbagi menjadi tiga, ada musculus obliquus abdominis, obliquo-internus abdominis, dan transversus abdominis. Kalau yang vertical muscle, dia dibungkus oleh vagina muscular recti abdominis dari aponeurosis flat muscle. Flat muscle terbagi jadi dua, rectus abdominis dan pyramidalis abdominis. Yang posterior, lapisan pertama, ini seperti tadi, latissimus dorsi, obliquus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, serratus posterior inferior, ada multifidus interspinalis, obliquus externus abdominis, quadratus lumborum, iliopsoas, transversus abdominis. Ini lapisan-lapisannya yang tadi, external obliquus abdominis, internal oblique, transversus abdominis. Sini ada lumborum dan locus major. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 kita akan membahas mengenai anatomi dari rectum proprium. Sini dilihat dari seluruhnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis. Kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral DS. Kemudian ada flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinjamal tonus otot puber rectalis. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke kanal-kanal, ke kanal-kanalis anal. Sisi dalamnya ada tunika mukosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi, membentuk ampula recti, kemudian langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anococcygea. Ini ampula recti kemampuan untuk berrelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula rectinya itu dia sebagai elemen penting. Jadi tidak penting ampula recti. Menanda zona transisi dari rektum ke kanalis analis. Ditandai dengan linea anorectalis atau anorectalis junction, linea anorectalis. Ini linea anorectalis. Area ini disebutkan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinale atau kanal. Flexura sacral ini baru mendekat tadi. Sini juga ada linea anorectalis. Oke, lanjut. Kemudian kita membahas anatomi dari kanalis analis. Kanalis analis dibagi menjadi tiga segmen. Pertama ada zona columnaris berisi lipatan longitudinal kolumna analis yang dibentuk oleh korpus cavernosum recti di bawahnya.
Ada juga pecten renalis, epithelial squamous non keratinasi atau non kornifikasi bertingkat membentuk zona putih pada mukosa, zona alba pada superior. Zona ini dibentuk disebut linea pectinata. Valvulae anal di sini valvulae analis dan epithelial squamosa berkumpul. Menanda zona kutanea pola eksterna secara tidak konsisten dibatasi oleh linea anokutanea musculus sphincter. Di sini ada musculus terdiri dari ada 4, ada sphincter ani internus dari otot polos, kemudian ada corrugator ani otot polos, kemudian ada sphincter ani externus otot lorik, ada yang terakhir pubertalis yang dari otot lorik juga. Oke, ini kemudian ada struktur permukaan dari kanalis analis. Kanalis analis di sini struktur permukaannya bernama ada kolumnar rectalis atau analis ini merupakan 5 sampai 10 lipatan tunica mucosa longitudinal karena adanya anastomosis arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis. Ada rectalis superior. Kemudian ada valvulae analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian ketiga di sini ada sinus rectalis, merupakan tikungan di antara valvulae analis. Jadi valvula. Oke, lanjut kita ke neurovascularisasi rektum dan anus. Neurovascularisasi dari rektum dan anus. Oke, di sini eh, rektum dan anus itu divaskularisasi oleh arteri rectalis superior yang tidak berpasangan, yang berasal dari cabang-cabang dari arteri mesenterica inferior. Memberikan suplai ke sebagian besar rektum dan kanalis analis. Kemudian ada arteri rectalis media yang juga dia berasal dari perkembangan dari ada arteri iliaca interna di atas pelvis. Kemudian yang terakhir ada dia diperserapi oleh arteri rectalis inferior. Jadi arteri pudenda interna di bawah dasar pelvis yang memberikan suplai kodar sphincter kanalis analis dari sisi luar dan mukosa di bawah linea pectinata. Oke, lanjut sama seperti tadi neurovascularisasi yang vena. Vena rectalis superior tidak berpasangan. Dia koneksi melalui vena mesenterica inferior menuju vena porta hepatis. Dan vena rectalis media dia berpasangan berhubungan melalui vena iliaca interna menuju vena cava inferior. Kalau vena rectalis inferior, dia berpasangan dia melalui vena pudenda interna dan vena iliaca interna yang menuju vena cava inferior. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tadi peritoneum. Apa itu peritoneum? Peritoneum itu merupakan membrana serosa yang melapisi dinding rongga abdomen dan rongga pelvis serta meliputi viscera. Dan intraperitoneum, jadi ada dua, intraperitoneum dan peritoneum. Retroperitoneum. Intraperitoneum itu organ yang terletak di dalam membrana peritoneum dan dibatasi oleh peritoneum. Contohnya ini ada lambung, limfa, hati, bulbus, duodenum, jejunum, ileum, kolon transversum, dan kolon sigmoideum. Itu yang intraperitoneum. Kemudian ada organ retroperitoneum yang terletak di belakang ruang intraperitoneal dan tidak dibatasi oleh peritoneum. Beberapa contoh organ retroperitoneum di sini ada duodenum, cecum, kolon ascendens, kolon descendens, pankreas, dan ginjal. Di sini ada kita bahas lipatan atau duplikator peritoneum yang bisa 2 atau 4 lapis peritoneum yang melekatkan viscera pada organ ke bagian abdomen posterior atau antar abdomen. Dia dibagi menjadi 3, ada mesentari atau kita sebut arat penggantung peritonei, kemudian ada omentum, kemudian ada ligamen peritonei mesenterium. Oke, kita bahas mesenteri dulu. Senter ini melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya kolon menjadi mesokolon, intestinum tenue atau usus halus menjadi mesenterium. Kemudian ada mesokolon transversum, mesokolon sigmoideum, appendix menjadi mesoappendix. Itu aja. Kemudian ada omentum.
Omentum sendiri berasal dari mesenterium dorsalis merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Itu yang disusun oleh yang major ada 4 gastrosplenica, gastrocolika sama splenolenale atau splenorenale. Kemudian omentum minus dia disusun oleh dua ligamen, ada ligamen hepatoduodenal dan gastrohepatika atau hepatogastrik. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut ke ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ini terdiri dari dua lapis peritoneum yang menghubungkan dua organ satu dengan yang lain atau melekatkan organ pada dinding tubuh dan dapat membentuk bagian dari omentum. Kalau di hepar ada ligamentum falciform, ada ligamentum hepatoduodenal, berarti hepar. Ligamentum gastrohepatika, hepatika. Yang gaster ada gastrosplenica, gastrosplenica, gastrocolika. Oke, di sini apa itu greater sac? Lesser sac dan foramen Winslow adalah bagian dari rongga abdomen, spesifiknya rongga peritoneum atau yang disebut peritoneum cavity. Peritoneum cavity ini dilapisi oleh peritoneum parietal. Nah, ini greater sac bagian terbesar dari peritoneum yang dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium colon transversum dikenal sebagai mesokolon. Mesenterium tadi mesenterium bergabung menjadi kolon, jadi mesokolon. Yaitu menjadi suprakolik dan infrakolik. Kompartemen suprakolik sendiri terletak di atas mesokolon transversum dan berisi gaster, hepar, dan lian. Kalau kompartemen infrakoliknya, dia terletak di bawah mesokolon, mesokolon transversum, dan berisi intestinum tenue dan kolon ascendens at descendens. Ascendens at descendens. Kemudian ada kompartemen infrakolik dibagi lagi menjadi ruang infrakolik kiri dan kanan oleh mesenterium intestinum tenue. Ini lanjut ke laser sac. Ini laser sac, ini bukan tadi greater sac. Laser sac terletak di posterior lambung dan omentum minus. Hal ini mungkin lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Bursa omentum terhubung dengan 4 kantung besar melalui lubang di bursa omentum. Foramen epiploica Winslow. Ini Winslow nanti kita akan bahas. Foramen epiploica terletak di posterior DB bebas omentum minus, ligamentum hepatoduodenal. Ini foramen Winslow tadi. Ini foramen of Winslow. Ini satu-satunya komunikasi alami antara rongga peritoneum mayor dan kantung peritoneum. Jadi peritoneum mayor dan kantung peritoneum minor. Foramen Winslow dibagi di superior dibatasi oleh lobus caudatus yang ada di hepar dan di bagian punggung oleh vena cava inferior. Bagian inferior dibatasi oleh duodenum dengan ligamen hepatoduodenal berfungsi sebagai batas sentral. Oke, ini daftar pustakanya. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.